Halo semuanya, kembali lagi di channel Aukri atau Andri Blogger. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bakal sharing tips dan trik gimana caranya daftar MGID, gimana caranya pengajuan blog ke MGID, gimana bilangnya, MGID lah ya, MGID supaya bisa diterima ya sepenuhnya. Aku bakal ngasih tahu tips dan trik pengalaman yang pernah aku lakuin sih ya. Gimana caranya daftar MGID supaya bisa diterima sebetulnya ya. Daftar jadi publishernya. Sebenarnya aku udah pernah cerita sih di blog aukriblogspot.com ya. Nah, di sini aku baru banget nih ngepost artikel nih. Aku udah cerita di sini tips diterima MGIDS tanpa syarat 5.000 views. Dulu tuh kalau nggak salah waktu aku daftarin blog itu minimal atau syaratnya itu 3.000 ya. Sekarang udah jadi 5.000, nggak tahu ya. Antara aku lupa atau apa, antara 5.000 atau 3.000 gitu ya. Tapi seingatku tuh 3.000 sih. Tapi sekarang aku lihat di syarat ketentuannya sekarang udah 5.000 ya minimalnya. Jadi di sini aku udah cerita nih, sebenarnya aku udah cerita. Disclaimer, tips ini adalah pengalaman saya sendiri saat mengajukan blog ke MGID tanpa syarat 5.000 views per bulan. Awalnya emang gak nyangka sih bisa diterima MGID yang pada saat itu artikel gak lebih dari 10. Emang benar sih, aku waktu itu bukan baru pertama kali sih. Aku sebenarnya udah pernah coba, udah pernah daftar dulu. Pertama kali daftar itu aku pakai domain yang andre.id ya. Tapi sekarang blog yang andre.id itu udah aku jual karena alasan teknis ya. Jadi terpaksa banget tuh aku jual. Padahal itu blog itu udah lama banget ya, udah dari tahun berapa ya? Udah dari tahun 2018 kalau nggak salah. Itu blog udah lama banget. Tapi sekarang udah aku jual dan sekarang isi kontennya wah, pengen banget aku report itu ya. Kontennya sangat tidak senonoh ya. Kalau bisa di report sih report aja itu guys. Sorry enggak ya. Oke, kembali lagi. Nah, pertama kali daftar itu aku di domain andre.id ya. Aku ada tuh akunnya. Coba kita buka MGID. Kita login ya. Nah, sebenarnya akunnya tuh aku udah ada nih. Andre.id aktif ya. Di sini aktif. Nah, terus kemarin aku coba daftarin. Ini kan dulu yang link.andre.id ini sebenarnya dulu tuh save link ya. Jadi ini halaman save link, ternyata subdomain tuh auto diterima ya. Jadi nggak perlu ngajuin lagi, udah ngikutin yang domain utama. Jadi kayak AdSense gitu. Jadi kalau misalnya domain utamanya udah diterima, itu subdomainnya bakal auto diterima. Jadi kalian bisa pasang iklannya tanpa harus pengajuan lagi untuk subdomainnya ya. Jadi udah auto diterima. Aku dulu belum tahu sih, makanya waktu itu aku coba daftar ternyata ditolak ya. Terus nah ini yang andre.id ini udah diterima. Tapi pendapatannya masih 0,21 dolar aja nggak ada guys. Karena dulu emang viewsnya andre.id itu apa ya? Viewsnya andre.id itu masih ribuan lah guys, nggak nyampe lah ribuan. Tapi kan yang ngeklik tuh nggak ada gitu guys. Yang ngeklik iklan MGID nya tuh dikit banget, persentasenya tuh dikit banget guys. Jadi ya kalau misalnya kalian belum punya views yang banyak, kalau misalnya daftar MGID itu rasanya tuh capek banget gitu ya buat nungguin bisa gajian dari MGID ini. Tapi karena apa ya, tapi mendengar dari pengalaman teman-teman yang dapat gajian dari MGID itu gacor banget ya. Soalnya dia juga pengunjungnya udah ratusan ribu sih, wajar aja sih. Pengunjungnya udah ratusan ribu per bulan ya. Udah ratusan ribu, hampir sejuta coy. Itu kayaknya ngeri banget sih. Emang itu websitenya gacor banget ya. Dia gajian terus tuh tiap bulan dari MGID ini. Dari ngeliat mereka terus coba daftar, terus diterima, terus coba pasang, ternyata susah juga ya kalau misalnya kita belum punya views yang gede gitu ya. Terus pas udah andre.id terima kan, terus aku coba bikin blog baru
karena dulu waktu dulu tuh kan domain ID kan naik tuh ya, dari harganya yang 200-an sekarang jadi 300-an, mahal banget kan buat perpanjang. Jadi aku coba bikin blog baru pakai domain itu pakai domain MyID ya. Nah, aku coba daftar, namanya itu aku pakai domainnya itu aukri.myid ya. Tapi sekarang blognya itu juga udah aku jual karena alasan teknis ya. Jadi blog itu tuh aku paling nyesel banget sih jual blog itu. Soalnya kan pas aku bikin blog itu ya, itu waktu itu aku udah lulus dari kuliah ya, udah nulis konten juga, terus pindah pulang ke rumah di Belitung. Kondisinya blognya itu udah diterima AdSense ya. Nah terus aku coba ngajuin, karena saldonya kan udah lebih dari 150.000 kan. Aku udah ngajuin sampai ajuan yang ketiga ya, kan udah nunggu berapa bulan ya, udah nunggu hampir 3 bulan lebih lah kan, maksimal batasnya itu 4 bulan kan untuk pengajuan PIN itu. Aku udah ngajuinnya sampai PIN yang ketiga nggak datang, saldonya juga udah sampai ambang batas. Kalau nggak PIN buat apa juga kan. Akhirnya bulan kedua itu aku bikin blog lagi, namanya itu aukri.com. Nah itu masih ada sama aku sekarang, tapi akun AdSense-nya juga udah aku jual. Terus kalau misalnya kayak Aukri MyID ini kan PIN-nya nggak dateng ya, terpaksa juga aku jual. Tapi wah itu nyesel banget sih guys. Soalnya waktu itu kan yang aukri.com itu juga kan udah diterima AdSense. Terus aku ngajuin PIN, soalnya kan saldonya juga udah lebih dari 150.000 kan. Terus aku ngajuin PIN, terus PIN-nya tuh yang aukri.com tuh udah nyampe gitu kan, karena aku punya lebih ke kenalan aja di pos itu. Jadi aku telepon ke pos Indonesianya, tanya, "Bang, ini PIN saya yang aukri.com kira-kira udah sampai belum ya?" Terus dia cek, ternyata udah sampai. Terus aku datang ke pos Indonesianya, terus datang kan, sampai sana tiba-tiba ada 4 surat AdSense. Wih. Terus atas nama aku semua, jadi atas nama aku semua. Ternyata pas aku buka itu yang 3 itu adalah PIN dari yang pernah aku ajuin di Aukri MyID. Terus yang satunya itu yang aukri.com ya. Wah itu nyesel banget. Itu kondisi blog udah kejual. Itu waktu itu jualnya juga lumayan mahal juga ya, buat beli lagi itu kayaknya nggak mungkin sih. Jadi wah nyesel banget sih, gila. Wah itu blog paling aku sayang banget ya, Aukri MyID itu ya, sayang banget sih, gila. Ternyata akhirnya pas diterima AdSense tuh PIN-nya tuh sering diantar gitu guys. Pas aku tinggal di Jogja gitu kan, misalnya kita ngasih alamat gitu kan, biasanya kan PIN-nya tuh diantar ke rumah kan. Terus waktu aku pindah ke Belitung, terus ngajuin PIN, nunggu sampai 2-3 hampir 4 bulan lah. Wah, anjir, PIN-nya nggak datang nih, percuma juga nih buat diterusin. Karena aku mikirnya waktu itu pendapatan dari AdSense aja lah ya, soalnya ya lumayan lah berbulannya. Dari Andre Edi juga kan kita juga udah payout berkali-kali juga. Jadi ya aku ada rencana bikin akun blog baru, terus AdSense-nya diterima kan. Nah itu wah sedih banget sih. Ya gitulah guys, itu hal yang paling aku sedih banget. Nah yang terkait ini yang diterima ini, nah kembali lagi ke sini ya, ke 5.000 views ini ya, ke MGID ya. Nah kembali lagi ke sini, ingat banget waktu itu artikel cuma 5-7 doang. Nah ini yang Aukri MyID ya. Jadi aku coba ngajuin ke MGID setelah AdSense ku diterima ya. Jadi setelah AdSense ku diterima itu aku langsung daftarin besoknya aku langsung daftarin ke MGID guys. Jadi blog itu langsung ku daftarin ke MGID, baru fresh banget diterima AdSense langsung aku daftarin ke MGID. Artikelnya waktu itu 5-7 doang, tapi ada 2 artikel tuh yang mengandung itu ya, hak cipta ya. Jadi waktu itu aku bikin artikel tentang itu download apa ya, sampai P kayaknya.
masa kena hak cipta sih, kan Hasan PP itu gratis, tapi nggak tahu kenapa waktu pendaftaran AdSense tuh aku kena hak cipta gitu guys, kena hak cipta, kayak AdSense Anda ditolak karena mengandung hak cipta gitu ya. Nah aku take down tuh 2 artikel itu, terus ajuin lagi AdSense-nya, baru besoknya diterima gitu guys, setelah aku take down artikelnya itu. Jadi artikelnya tuh 5-7 lah, 5-7 atau ya antara 6, 7 atau 5 gitu lah. Nah itu langsung diterima AdSense. Terus besoknya aku daftar MGID, gak nyampe 2 hari itu langsung diterima ya MGID ku guys. Jadi aku ingat banget artikel cuma sampai 5-7 doang. Terus usia blog juga baru 2 bulanan. Soalnya aku bikin blog MyID ini aku bulan Maret, April, Mei. Terus diterima tuh bulan Mei kalau nggak salah. Nanti aku bakal tunjukin buktinya ya untuk yang MGID-nya diterima itu yang 2 bulan itu ya. Dan views per harinya tuh nggak sampai 100 guys, cuma 50-75 aja. Ini pun 50-75 itu dari blog walking guys ya. Jadi aku sering banget tuh blog walking, pakai blog walking itu, terus ya saling kita kunjungin blog orang lain, nanti orang lain juga bakal kunjungin blog kita gitu guys ya. Jadi rata-rata dari blog walking sih ini dulu, karena aku rajin banget tuh baca-baca artikel orang lain. Rasanya tuh itu adalah baca artikel orang lain tuh kita tuh jalan-jalan tanpa harus mengeluarkan biaya gitu guys ya. Kayak misalnya ada orang yang mengulas tentang traveling, terus dia menceritakan bagaimana pengalaman travelingnya dia, di sana ada apa aja. Dari situ kita jadi tahu gitu guys, di tempat itu ada apa aja. Jadi misalnya kalau kita ke tempat itu jadi nggak kaget gitu ya, jadi karena kita udah tahu dari pengalaman orang lain juga gitu guys. Itulah yang aku suka dari nulis gitu guys ya. Selain aku suka baca blog orang lain, aku juga suka nulis sesuatu dari apa yang pernah aku lakukan gitu guys ya. Nah, tips diterima MGID tanpa syarat 5.000 views. Nah sebelum melanjutkan, ini guys, kalau misalnya kalian bisa lah support blog YouTubeku ya guys ya. Kalau kalian bisa support aja YouTubeku. Kalau kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe ya guys ya. Kalau untung-untung bisa like, komen gitulah, bersyukur banget. Tapi terima kasih lah yang udah subscribe, udah top banget lah kalian. Nah ini aku bakal kasih tahu tips dan triknya gimana bisa diterima MGID tanpa syarat 5.000 views ya per bulannya. Bahkan kalau blog kamu sudah mencapai 5.000 views, belum tentu juga bakal diterima sepenuhnya. Itulah guys ya, anehnya guys ya, dia iklannya ini menentukan syarat 5.000 views, tapi pas views kita udah 5.000 atau bahkan lebih gitu ya, tapi tetap ditolak juga gitu loh guys. Aku juga heran gitu guys, kenapa gitu ya. Padahal aku tuh punya blog satu blog viewsnya tuh 50.000 lebih lah ya 30.000 adalah. Tapi pas kita pengajuan tuh nggak pernah diterima guys, ditolak terus. Tapi pas aku daftar yang viewsnya nggak nyampe 100, nggak nyampe 1.000, malah diterima. Itulah. Tapi dari situ aku jadi belajar gitu guys ya, dari pengajuan yang Aukri MyID ini aku jadi belajar gitu guys. Terus aku coba di aukri.com, wah ternyata bener gitu ya, ternyata bisa gitu ya, dengan cara ini tuh kita bisa diterima MGID. Nah caranya gimana nanti bakal kita tunjukin ya. Nah kenapa tuh dari MGID nya harus memberikan syarat 5.000 views per bulan? Terkait 5.000 views yang kita punya blog di atas 5.000 misalnya, sebenarnya hal itu tuh sering terjadi gitu loh guys ya. Banyak keluhan dari teman-teman blogger lain yang juga pengen daftar MGID tapi ditolak terus. Saya sendiri pun punya blog views 50 ribuan juga ditolak terus, sampai artikel itu sampai aku ngomong nih blognya masih ditolak loh guys. Aku punya blog viewsnya tuh 30.000 sampai 50.000 itu masih ditolak ya sampai sekarang. Gak tahu dah itu kenapa dah. Jadi aku kayak ambil kesimpulan lah, jadi sepertinya views itu tuh cuma buat mempermudah aja ya, supaya penghasilan dari MGID itu bisa
payout terus ya setiap bulannya. Jadi kalian bisa gajian terus gitu loh guys setiap bulannya dari MGID ini. Karena kalau misalnya kalian punya views banyak juga kan, persentase orang yang klik juga itu banyak gitu guys ya. Tapi kok bisa sih orang blog saya yang Aukrima ID itu dengan views nggak sampai 100 juga bisa diterima MGID? Kenapa tuh? Ayo. Oke guys, aku bakal bahas yang Aukrima ID ya. Jadi yang Aukrima ID ya, aku bakal bahas yang Aukrima ID. Jadi waktu itu ya, kalau sekarang Aukrima ID blognya udah beda ya guys ya. Nah di sini blognya udah WordPress nih. Nah ini udah diterima AdSense, harusnya dia ada pasang MGID juga sih, tapi kayaknya yang punya blog nggak tahu tuh kalau misalnya blognya ini udah diterima MGID guys. Nah ini aku bakal kasih tahu nih. Di sini kan yang Aukrima ID kan ditolak nih ya. Yang Aukrima, nggak bisa ya. Soalnya yang aku pengen nunjukin yang Aukrima ID kan, yang Aukrima ID, tapi itu loginnya tuh by Google guys, jadi nggak bisa ya, karena emailnya udah kita jual, jadi ya nggak bisa sih. Soalnya kita loginnya itu by Google guys ya. Karena dia kan udah mindahin blognya ke, ini kan dia udah mindahin blognya ke WordPress nih kan. Dia udah mindahin blognya ke WordPress kan. Ini kita kalau misalnya klik link URL-nya udah nggak ada tuh. Nah dia udah mindahin blognya ke WordPress dulu, berarti dulunya kan sebelum kejual tuh punya tuh Blogspot ya, harusnya Blogspotnya itu masih ada ya. Jadi Blogspotnya ini harusnya masih ada. Kalau nggak salah nama Blogspotnya itu apa ya? Kayaknya Aukri juga dah, tapi Aukri apa ya? Aukrit kayaknya. Nah ini kayaknya guys. Nah ini guys, ini dulu domainnya Aukrima ID ya. Jadi waktu pertama kali aku daftar AdSense tuh artikelku tuh yang ini guys. Artikelku tuh yang ini. Aku juga udah pernah cerita di sini kok. Kenapa? Artikelku tuh ini ya, ini udah habis. Jadi artikelku tuh yang ini 1, terus ini 2, 3, 4, 5. Nah ini cuma 5 berarti ya. Berarti cuma 5 guys, karena ini kita posisinya diterima nih. Aku cerita bahwa dari 5 artikel ini aku diterima Google AdSense nih. Berarti sebenarnya berarti ada 7 artikel ya. Berarti benar antara 5 sampai 7, karena 7 artikel, 2 aku take down, jadi cuma 5 guys. Jadi cuma 5, jadi cuma artikel ini rahasia diterima Google AdSense, padahal ini cuma kayak cuma pendapat aja sih. Padahal waktu aku tulis artikel ini tuh posisinya belum diterima AdSense guys. Tapi ini udah aku update sih. Jadi pas aku diterima, aku update lagi artikelnya gimana rahasianya diterima Google AdSense walaupun traffic dan artikel sedikit. Ini udah aku update sebelum diterima. Terus aku bikin artikel ini, terus artikel ini, terus ini masih tuh guys, tuh bulan Februari ya. Jadi aku bikin blognya itu ini 2021 ya. Oh iya bener 2021. Bener kok. Ini dari bulan Februari ya. Februari tanggal 19 2021, diterimanya bulan Mei. Ya Februari, Maret, ya 2 bulan lah ya. 2 bulan lah. Kan Februari, Maret, April, Mei kan diterima kan. Tuh pas banget 2 bulan guys, pas banget nih. Ini kan tanggal 19 kan, 19 Februari, di sini diterimanya 19 Mei. Pas lah 2 bulan kalau dihitung-hitung, pas banget tuh 2 bulan. Jadi artikelnya tuh cuma ini guys, cuma 5 ini. Nah itu guys, kalau misalnya kalian mau diterima AdSense tuh artikelnya kalau bisa sih, kalau pengen cepet ya, kalau pengen cepet di notice, pengen cepet di notice tuh artikel kalian kalau bisa sih dari pengalaman kalian sendiri gitu ya. Kalian sukanya apa gitu ya. Kalau kan suka bahas-bahas tentang teknologi gitu ya, mulai dari AdSense, terus media sosial, terus ini aplikasi, lomba gitu ya, cuma tools gitu ya. Ya blog-blogku rata-rata ya cuma seputar ini guys, tentang kayak gini lah.
dan itu bisa diterima Google AdSense gitu guys ya. Terus gimana caranya aku bisa diterima Google AdSense dan MGID nih, nggak ada selang nih guys, dari tanggal 19 Mei sampai tanggal 20. Wih, tuh cuma beda sehari loh, beda sehari doang nih. Coba kita lihat itunya, artikelnya ya. Di sini aku cerita nih guys, di sini aku cerita kayaknya aku nah nih cuma sehari cok, nih cuma sehari aku ngajuin MGID tanggal 19 Mei 2021 pukul 12.34 ya. Terus diterima MGID besoknya guys, siang. Jadi nggak ada sehari coy. Ini kan 12, ini 11, berarti kan cuma 23 jam. 23 jam lah. Itu langsung diterima. Jadi nggak ada nggak ada hitungan, langsung diterima. Nah, gimana caranya bisa diterima? Nah, jadi kan tadi kan kita udah bahas tuh, artikel kita cuma 5 nih guys ya. Sebenarnya ada, pas aku daftarin MGID tuh artikelku tuh nambah 1, yaitu yang ini ya. Jadi pas aku diterima Google AdSense tuh aku langsung nulis artikel, terus aku aku nulis artikel tentang aku diterima Google AdSense guys nih. Tuh, AdSense-ku langsung tayang. Tapi penolakannya emang banyak banget sih. Tapi respon dari penolakannya itu cepet banget. Misalnya kita ngajuin AdSense nih hari ini, besoknya itu udah ada notifnya gitu lah ya. Terus kita banding lagi, pengajuan lagi, besoknya itu ada notifnya terus sampai 9 kali, untuk sampai yang ke-9. Nah, yang ke-8 ini aku kena hak cipta waktu itu. Langsung aku take down, terus yang ke-9 akhirnya itu diterima sama Google AdSense-nya. Kayaknya aku udah ngasih SS-nya deh. Yang mana ya? Aku ada ngasih SS-nya kok, yang diterima AdSense. Mana ya? Tapi kita lihat dulu ya. Yang diterima AdSense tuh aku ada SS-nya. Ini kayak. Nah nih, ini yang udah aku update nih kayaknya. Bukan ya? Bentar deh. Coba kita cari lagi, mana ya? Mana ya guys ya? Ini kah? Bukan cok, bukan. Verifikasi PIN kalau otomatis, kan ini kayak mana ya? Bukan loh. Mana ya guys? Kayaknya aku udah pernah itu deh. Ini po ya? Bukan. Pokoknya aku tuh ada emailnya itu loh. Apa, screenshotan emailnya gitu. Dari bulan apa sampai bulan apa tuh ada screenshotannya. Nah, ini screenshotannya ya. Jadi aku pertama kali ngajuin AdSense tuh tanggal, kita gedein deh. Jadi aku pertama kali ngajuin AdSense tuh tanggal 8 Maret ya. 8 Maret pertama kali ngajuin, terus aku dapat penolakan nih, penolakannya tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sebenarnya ada 8, satunya tuh cuma ini yang aktifkan akun Anda ini cuma itu ya. Cuma ngasih tahu aja. Jadi yang penolakannya itu cuma yang 1 2 3 4 5 6 7 8, cuma 8. Nah, yang ke-8 ini kena hak cipta ya, kena hak cipta karena aku ngupload konten ini guys, ngupload konten ini. Nah, ini aku ngupload konten ini kena hak cipta nih. Aku download sampai P3264B di Windows sama download, gak tahu ya kenapa ya kena hak cipta ya, padahal ini tuh gratis gitu guys, bisa di download secara gratis di websitenya gitu ya, tapi kena hak cipta ya. Kita kena hak cipta, langsung aku take down dua-duanya, langsung besoknya langsung situs Anda siap untuk menayangkan iklan. Jadi dari tanggal 8 Maret diterima tanggal 17. Jadi berapa bulan tuh? 8 Maret, April, Mei, 1 bulan, 1 bulan setengah ya, nggak nyampe 2 bulan loh dari pengajuan. Dari pengajuan tanggal 8 Maret diterima tanggal 17 Mei. Nah, itu ya guys ya. Nah, tadi kita udah kasih tunjuk ya. Ini contoh blognya guys. Kalau kalian mau copy
silakan sih, tapi kalau misalnya kalian mau copy tuh malah apa ya, kalau dari pengalaman aku ya, aku udah coba copy nih artikel ini, bahkan ku copy terus aku apa ya, rewrite lagi ya, aku tulis ulang juga. Sampai sekarang pun aku ajuin ke Google AdSense atau ke MGID tuh gak pernah diterima guys, padahal artikelnya tuh sama. Tapi kalian kalau misalnya kalian mau ngajuin ke Google AdSense atau MGID, mending tulis sendiri guys ya. Kalian bisa bahas kok, bahas apa aja bebas gitu loh guys ya. Kalian mau bahas tentang AdSense silakan gitu ya, banyak kok topik-topik yang bisa kita tulis gitu guys. Sini aja aku dari pengalaman aku diterima, aku jadiin artikel gitu guys ya, diterima Google AdSense, diterima MGID, terus template blog langganan diterima Google AdSense, itu juga bisa jadi konten gitu guys ya. Ya gitulah. Jadi tadi tips pertama tuh, kalian nggak perlu punya itu guys ya, nggak perlu punya views banyak, yang penting artikel kalian original ya, original, terus membantu orang lain juga gitu ya. Artikel kalian bisa membantu orang lain, jadi nggak perlu itu nggak perlu lah punya banyak views. Apalagi kalau misalnya blog kalian baru gitu ya, malah kalau misalnya blog kalian baru tuh lebih bagus guys. Blog kalian masih baru, masih hangat banget, terus kalian coba daftarin ke MGID atau AdSense, artikel kalian misalnya cuma 5 nih misalnya. Nah disitu bakal kelihatan banget gitu loh kesalahannya, konten kita tuh seperti apa gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya kalau misalnya kita ditolak tuh kan, kita dapat notifikasi tuh penolakannya tuh karena apa gitu ya. Jadi dari situ kita mau memperbaiki juga itu guys, lebih enak gitu ya, karena artikel kita sedikit, kita manajemennya juga. Nah disitu kalian bisa coba-coba tuh dari pengajuan itu, misalnya artikel kalian cuma 5, terus kalian ajuin lagi, kalian benerin apa gitu ya, misalnya benerin menunya, mungkin karena ditolak karena navigasi. Jadi kalau misalnya kalian ditolak karena navigasi itu, dari pengalamanku terus diterima tuh, kalau penolakan karena navigasi itu kalian jangan sampai ada link keluar gitu guys ya. Misalnya nih navigasi di footer atau di headernya ya, jadi kalian gak boleh tuh guys ada link keluar. Jadi sebisa mungkin linknya itu ke blog kalian sendiri. Jadi misalnya kalau domain kalian yang Awkrit nih ya, ngarahnya ya ke Awkrit juga gitu, bloggingnya juga, terus ini. Jadi apapun yang ada, link yang ada di blog kalian itu mengarahnya itu harus ke blog kalian sendiri, jadi jangan ngarah ke luar gitu ya. Apapun itu guys, jadi mau apapun itu semuanya harus ngarah ke blog kalian sendiri ya. Jadi sama sih kayak di footer gini ya, di sini juga kayak halaman about, misalnya aboutnya harus di halaman sendiri, terus kontaknya juga di halaman sendiri. Jangan sampai semuanya itu malah di tempat orang lain gitu guys ya, di blog lain, misalnya sitemapnya malah di domain lain gitu ya. Jangan, kalau bisa itu domain sendiri, kecuali kalau misalnya kayak Facebook, Twitter gitu kan nggak masalah gitu ya, soalnya kan ini ngarahnya ke situs resmi juga kan, jadi nggak masalah sih. Terus aku biasanya itu kalau misalnya mengajukan Google AdSense tuh biasanya link yang ada di footernya tuh bakal aku nonaktifkan ya. Jadi kalau bisa, jadi cari aja lah template yang gratis, yang footernya tuh nggak ada linknya gitu guys ya. Jadi kalau misalnya linknya dihapus tuh nggak redirect gitu ya ke yang punya template gitu ya. Kadang kan kalau misalnya kita hapus kredit footernya itu, linknya bakal redirect gitu ya ke template yang buat. Di blognya aku bakal kasih tahu template template apa aja yang bakal langganan banget diterima Google AdSense. Di sini aku udah nulis artikelnya, tinggal publikasi aja. Kalian tunggu aja, nanti bakal terpublikasi di blog ini ya. Nah itulah guys. Terus tips kedua, kenapa aku bisa diterima walaupun aku nggak punya views yang banyak gitu ya, views yang disyaratkan gitu ya, 5.000 views misalnya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi tipsnya itu
ya itu guys, kalian harus punya teman gitu guys ya. Punya teman siapapun ya, walaupun kenal nggak kenal, penting kalian bisa berteman dengan banyak orang gitu guys ya. Terus kalian punya pengikut nih kayak gini, kalian punya pengikut banyak, misalnya kan pengikut di blog banyak, terus artikelnya sedikit nggak apa-apa, yang penting pertemanan kalian tuh banyak gitu guys ya. Bebas mau dari manapun, dari luar negeri, dari Indonesia, dari manapun boleh aja sih. Dan di sini kalian dari artikel yang kalian bikin ini paling cuma 500 kata sih kayaknya nih. 500 nggak nyampe kayaknya, 500 kata nih, 300 kayaknya, cuma 300 kata aja. Tapi di artikel kalian yang komen tuh banyak gitu guys. Nah di sini ada sampai 80 komen. Aslinya ini cuma 40-an komen, tapi karena aku balas-balas kayak gini kan, pembalasannya juga panjang banget. Jadi kayak apa ya, artikel kita itu kayak apa ya, daging gitu ya, kayak berdaging gitu guys ya. Jadi kayak, jadi orang ngelihatnya tuh kayak apa ya, wah artikelnya ini bagus banget, yang komen banyak, panjang gitu ya. Di sini juga banyak yang komen nih di artikel ini. Jadi aku gacor banget tuh komen-komennya guys ya. Jadi selama aku bikin blog ini tuh aktif banget aku. Jadi aku bikin blog ini, aku create, langsung aku daftarin MyID ya. Jadi nggak ada selang. Jadi pas aku bikin artikel ini, itu domainnya udah MyID guys. Terus di sini juga komennya juga banyak gitu ya. Penting apa ya, blog kalian tuh aktif ya. Ya itu sih 80 komen. Yang paling bantu blog kalian tuh, jadi kita catat aja deh, kita rangkum. Jadi kita bakal kita ringkas tips dan trik diterima Google AdSense, diterima AdSense dan MGD. Walaupun artikel dan views apa ya, traffic sedikit ya, sedikit. Jadi yang pertama itu viewsnya nggak perlu banyak, views blog nggak perlu banyak, yang penting update terus artikelnya. Maksudnya update terus tuh itu ya. Jadi ini kan pertama kali, belum pas aku belum diterima tuh artikelnya tuh nggak kayak gini guys, nggak kayak gini. Ini kan aku kayak gini karena waktu itu kondisinya udah diterima, terus aku update. Nah itu update guys ya. Jadi kalian bisa update artikel kalian gitu guys, menyesuaikan perkembangan zaman sekarang gitu ya. Jadi kalian bisa update aja. Kalian kalau mau punya 5 artikel selamanya itu nggak masalah sih, penting kalian update terus gitu ya, menyesuaikan perkembangan zaman. Terus di sini kita update artikel. Yang kedua adalah blognya aktif ya, blognya aktif. Itu untuk mengaktifkannya kalian bisa ya update artikel baru setiap minggunya, atau rajin blog walking ya, blog walking yang saling kunjungan ya. Jadi kalian mengunjungi blog mereka juga mengunjungi balik blog kalian gitu guys ya. Terus yang ketiga itu apa ya, apalagi ya kira-kira yang ketiga tuh apalagi guys, kira-kira guys. Oh ya, artikel original guys ya, artikel original dari diri sendiri ya. Kayaknya cuma 3 ini sih guys. Aku sering banget nerapin ini ya. Jadi pertama kali daftar tuh aku domain yang andri.id ya, tapi sekarang blognya itu udah nggak ada, dan sekarang konten-kontennya tuh wah, menyesal sih aku jual ke orang itu sih. Dia bikin konten yang aduh parah banget sih. Nah, mana titlenya nama aku lagi kan, nggak bisa diubah, lupa juga ngapusnya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Terus pas aku daftar andri.id tuh aku masih belum tahu apa-apa tuh kenapa blog aku bisa diterima MGID. Bodo amat lah,
Terus aku coba daftar blog baru yang Algoritma ID, daftar AdSense dengan dengan ini ya, dengan syarat kayak gini, dengan kriteria blog aku yang pada saat itu masih kayak gini, punya 5-7 artikel, usia blog baru 2 bulanan, domain ID dan viewsnya nggak nyampe 100, itu bisa diterima ya. Nah disitu aku bertanya-tanya, kenapa ya kok bisa diterima ya, padahal artikel cuma 5 post doang misalnya ya, tadi kan 5 post doang. Terus aku daftar MGID tambah 1 post malah diterima gitu ya. Terus aku pelajari lagi, ternyata kayak gini ya. Aku jadi kayak tahu gitu guys ya, kenapa blog aku tuh bisa diterima MGID atau AdSense tanpa views atau traffic yang gede gitu ya. Jadi kalian bisa diterima MGID atau AdSense tanpa perlu punya traffic yang besar. Terus aku coba daftar lagi, aku coba bikin blog baru lagi, aukri.com. Terus aku coba daftar, itu aku coba terapin cara-cara yang di sini, cara yang pernah aku lakuin di blog ini. Mulai dari ini kayak tips ketiga ini lah guys, kalian terapin aja nih tips ketiga ini. Views blog tidak perlu banyak, yang penting update terus artikelnya, 1 ya. 2, blognya aktifnya kalian bisa update artikel baru setiap minggunya, atau kalian rajin blog walking, saling kunjung blog ya, saling berkunjung dengan dengan komen yang berkualitas gitu ya. Kalian bisa ikut komunitas blogger, kalian bisa ikut itu guys. Kalau misalnya kalian takut misalnya di blog kalian banyak komentar spam gitu, kalian bisa ikut komunitas di blogger gitu ya. Terus yang ketiga, artikel original guys. Jadi kalian artikel sebisa mungkin original sih. Ini cuma kayak gini doang, dari pengalaman kalian sendiri, dari pengalaman atau info yang kalian dapatkan, terus kalian tulis di blog kalian gitu ya. Dan aku coba daftar di aukri.com, diterima juga. Aku coba daftar di aukri.com juga diterima. Nih aukri.com di sini juga aktif gitu guys ya. Tapi ini yang nggak aku pakai karena emang iklannya tuh berat banget guys ya. Jadi ya daripada pengunjung yang datang ke blogku merasa terbebani dengan loading iklan yang begitu berat ya, jadi aku lepas aja lah. Lagian juga untuk dapetin pendapatan dari sini juga, kalau blognya masih sepi, pengunjungnya masih ribuan, itu berat banget sih. Minimal ratusan ribu lah, itu baru kerasa sih. Dari teman-temanku juga yang udah diterima juga rata-rata dia viewsnya ratusan ribu sih yang ku tahu. Tak tahu juga ya kalau misalnya ada lah, kalau misalnya ada dari blogger lain yang viewsnya cuma ribuan terus bisa gajian dari FGD itu, wah itu luar biasa sih. Tapi jujur aku belum pernah gajian dari ini ya, dari MGID. Karena blogku yang viewsnya gede malah ditolak terus, sedangkan yang viewsnya kecil malah diterima anjir. Parah banget sih. Pilih kasih loh, viewsnya yang gede malah ditolak, sedangkan viewsnya yang kecil malah diterima. Oke guys, mungkin itu aja ya tips dari aku. Tipsnya tuh cuma 3 ini aja guys. Jadi ya aku udah coba nerapin di 2 blog itu, semuanya diterima guys. Dan diterimanya itu cepet banget ya. Kalau misalnya kalian punya views, kalau misalnya kalian masih ditolak juga, tapi kalian punya views 5.000 views gitu misal per bulannya, atau lebih dari 5.000 atau bahkan 10.000 atau bahkan belasan ribu atau puluhan ribu, itu kalian bisa kontak aja guys, kontak sama perwakilan Indonesianya yang MGID dari MGID perwakilan Indonesianya ya, perwakilan dari negara Indonesianya. Kalian bisa hubungin aja tuh mbak, siapa itu namanya mbaknya itu ya, cewek siapa namanya, lupa aku namanya. Pokok kalian kontak aja tuh misalnya, nanti kalian bakal dapat email lah. Misalnya kalian daftar MGD tuh terus ditolak kan, biasanya di paling bawah tuh ada emailnya gitu ya. Oh ya, kayak Zia PB ya, kalian kontak aja kayak Zia PB namanya. Kalau nama telegramnya tuh aku lupa kok, di di footer emailnya tuh ada kok link telegramnya. Kalian chat aja di situ,
kalian chat, terus kalian screenshot aja dashboard statistik blog kalian yang menunjukkan kalau misalnya views kalian tuh udah gede gitu ya, 5.000 views. Nanti dari Mbak Kezia nya itu bakal ACC blog kalian gitu guys ya, kalau misalnya blog kalian tuh udah mencapai itu. Oke guys, ya itulah tips dan triknya, cuma 3 ini doang. Jadi kalian bisa terapin, kalian coba sendiri lah, nanti kalian bisa belajar kok kenapa blog saya ditolak, kenapa. Nanti kalian bakal belajar dari sana guys, karena aku bisa seperti ini juga, bisa diterima itu karena kita tuh belajar gitu guys ya, belajar dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Ini nggak bakal aku edit lah, jadi mohon maaf nih misalnya kalau misalnya dari apa yang aku ucapkan tuh suka kemana-mana ya, ya aku begini adanya lah ya, nggak usah diedit lah ya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini aja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Aukri ya. Dadah, sampai jumpa.